menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami, lebih dari apapun kehidupan kami. Roh Kudus, pagi ini Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba. Biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan akan terus mengajar, menuntun kami dalam langkah-langkah. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya mau menyapa sahabat saya yang saksikan hari ini hadir bersama-sama. Thank you buat kedatangannya Bapak Ibu Saudara. Satu surprise juga buat kita. Bapak Ibu Saudara, ini kan bulan Juli ya. Bulan Juli tanggal kedua. Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat, tahun yang lalu tanggal 3 Juli adalah hari di mana kita pertama kali ibadah di tempat. Dan kurang lebih kita udah 1 tahun ada di sini. Jadi saya ingat karena itu kebetulan tidak jauh, sama dengan nggak jauh dari ulang tahun Rehoboth. Karena waktu itu saya ingat banget sebelum ngeset ibadah di sana dulu, baru datang ke sini. Ya, hari ini Pak Steven juga datang, saya nggak tahu ini pertanda apa ya. Di hari yang sama ya, mungkin ada tanda-tanda ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak kita ya melihat satu bagian dalam firman Tuhan ya. Waktu itu saya sempat menenungkan ya Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang mau saya bagikan di hari ini, hari di mana kita kurang lebih bisa dikatakan 1 tahun berjalan di tempat ini setengah. Lalu saya mengingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan saya satu bagian di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kata Ebenezer memiliki arti seperti yang sudah dituliskan dalam teks itu. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali ungkapan Ebenezer ini dimaknai hanya sebatas sebuah peringatan mengenai pertolongan Allah yang besar kepada Israel. Seringkali ungkapan ini memang dipakai untuk mau menunjukkan atau memberikan satu gambaran tentang pertolongan Allah yang ajaib, yang luar biasa kepada bangsa Israel waktu itu. Tentu hal ini tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara, karena memang peristiwanya menunjukkan hal yang demikian. Tetapi kalau kita mau mendalami lagi tentang apa yang disampaikan oleh Samuel, kenapa Samuel berkata Ebenezer, kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, kita akan menemukan satu gambaran yang akan lebih utuh dari hanya sekedar melihat pertolongan Allah. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang harus kita tanya. Apa yang mendorong, apa yang menjadi dasar, apa yang menyebabkan kemudian Allah melakukan perkara yang besar itu? Nah, ini menjadi inti dari pertanyaan jawaban Ebenezer. Sehingga Samuel berkata, sampai di sini Allah menolong kita. Untuk itu kita perlu melihat sebuah rangkaian perjalanan yang panjang dari Israel ini, sampai kepada titik di mana Samuel mendirikan tugu itu. Kita harus melihat latar belakang setidaknya peristiwa yang terjadi untuk kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya sekedar bicara soal pertolongan Allah yang besar. Mari kita mundur sejenak Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4.
Bapak Ibu Saudara, ada dua istilah Ebenezer. Sebenarnya Ebenezer yang pertama ini bicara soal tempat, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya. Oh, di dalam catatan saya ini ayat yang kedua, tapi di situ ada 1B ya. Ada ayat 41B. Ya, kira-kira gitu ya. Dan berkata Samuel sampai kepada seluruh orang Israel. Nah, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, perhatikan ini, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Israel, Ebenezer yang pertama ini bicara memang nama tempat, Bapak Ibu Saudara. Ebenezer adalah tempat di mana orang Israel bertempur dengan orang Filistin. Di mana pada saat pertempuran itu Alkitab mencatat ketika pertempuran menghebat, mereka terpukul kalah. Tidak hanya sampai situ, Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini terus mengikuti ceritanya, Israel itu sudah terpukul kalah. Tidak sampai di situ. Lalu anak-anak Imam Eli mengambil tabut, Bapak Ibu Saudara, membawa tabut itu ke medan perang karena mereka berpikir tabut Allah melambang kehadiran Tuhan. Kalau Allah hadir mereka bisa menang. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka tambah kalah. Tambah kalah. Tabut itu dibawa ke sana, bahkan dirampas. Tabut dibawa, bukan menang tapi tambah kalah, lalu dirampas, diambil oleh orang Filistin. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Dua jenderal anak Imam Eli ini yang berperang maju mati. Tidak sampai di situ. Waktu Imam Eli tahu bahwa anaknya mati, Alkitab mencatat dia jatuh, kaget ya Bapak, jatuh dan mati juga. Jadi bisa digambarkan, Bapak Ibu Saudara, ada satu keadaan yang mengerikan di sana, yaitu kekalahan besar. Imam Eli mati, anaknya mati, tabut Allah diambil dan Israel kalah. Kondisi dan keadaan yang suram dialami oleh Israel. Dan kalau kita baca 1 Samuel 4 ayat 22, boleh ditampilkan. Ini ending dari cerita itu, Bapak Ibu Saudara. Perikop itu berkata, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ditutup dengan kalimat hilangnya kemuliaan bagi Israel. Habis. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal itu terjadi kepada mereka? Apa yang menyebabkan peristiwa mereka mengalami kekalahan yang begitu besar ini? Kalau kita mundur lagi, Bapak Ibu Saudara, kita mundur lagi, kita melihat satu rangkaian cerita, mundur lagi, Bapak Ibu Saudara, ada satu keadaan yang dilakukan oleh orang Israel. Bukan hanya itu, tetapi mereka hidup di dalam dosa. Kalau kita baca mulai dari 1 Samuel pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentu kita nggak usah baca ini, pasalnya panjang. Di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana Imam Eli dan keluarganya itu hidup tidak takut akan Allah. Anak-anak Imam Eli itu hidup dalam kenajisan. Bahkan mereka dengan beraninya di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, memakan korban bakaran yang harusnya tidak boleh mereka makan. Mereka menajiskan korban persembahan itu. Dan Eli pun diam. Eli tidak menegur mereka, tetapi membiarkan mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setelah nanti tabut itu udah dirampas, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah gak punya lagi tabut. Mereka masih tetap hidup di dalam penyembahan terhadap berhala. Mereka tetap hidup di dalam penyembahan mereka kepada berhala-berhala.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa pahit yang dialami oleh orang Israel itu menunjukkan bahwa bagaimana mereka hidup di hadapan Allah. Ketika mereka hidup di hadapan Allah dengan tidak benar, Bapak Ibu Saudara, tentu mereka mengalami hal-hal yang demikian. Nah, dari keadaan yang begitu terpuruk sampai kepada kalimat Samuel berkata, sampai di sini Allah menolong kita. Kita bisa melihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Lalu di mana titik perubahan itu? Dari keadaan yang begitu suram, dari keadaan yang begitu buruk, lalu di mana titik perubahan itu, Bapak Ibu? Mari kita balik lagi ke 1 Samuel pasal 7 tadi. Kita mundur beberapa ayat. Kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah-allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca terus kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan setelah Israel mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana kemudian Allah melepaskan mereka. Kita lanjut baca mulai dari ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka di hadapan orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Setelah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusul, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kah. Bapak Ibu Saudara, rangkaian ini tidak boleh dipisahkan dari kemenangan Israel. Apa yang menjadi titik perubahan itu adalah ketika mereka mengakui dosa mereka. Mereka datang dengan kesungguhan, mengakui keberadaan mereka. Mereka bersalah, mereka berdosa, mereka kembali kepada Allah. Disitulah letak di mana Allah kembali memulihkan sebuah keadaan. Bukan hanya bicara soal pertolongannya yang besar, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pertolongan itu datang kepada mereka. Yaitu ketika mereka merendahkan hati, mereka datang dan mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca pemulihan yang diberikan Allah tidak hanya kepada kemenangan besar pada saat itu, tetapi kemudian hidup mereka ada dalam lindungan tangan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pelajaran rohani yang sangat penting bagi kita. Di balik kemenangan besar orang Israel itu, di balik pertolongan dan kuasa Allah yang hebat dalam kehidupan mereka dari keadaan yang suram tadi,
Tuhan bisa memulihkan satu keadaan yang luar biasa. Kalau kita baca ya Bapak sudah baca lagi deh, supaya kita bisa melihat bagaimana apa yang Tuhan alami. Ayat 13 sesudah itu ya. Kemudian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk daerah Israel. Ditundukkan, bukan dikalahkan Bapak Ibu saudara. Ditundukkan. Saya cek arti ditundukkan itu bukan hanya sekedar kalah, tetapi bahasa sehari-harinya dibuat kapok. Ditundukkan. Jadi orang Filistin tidak menyerang mereka lagi. Nanti kita baca ya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin kepada Israel dikembalikan pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Perhatikan, antara Israel dan orang Amori ada damai. Dan itu terjadi selama Samuel hidup Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar bicara soal kemenangan, tapi ini bagaimana bicara Allah kemudian ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa ini tidak lepas dari satu kejadian, satu momen yang dilakukan oleh orang Israel. Apa? Pertobatan. Maka Bapak Ibu saudara, tidak akan pernah ada pemulihan tanpa pertobatan. Dalam teologi perjanjian lama, konsep ini sangat kuat bagi orang Israel Bapak Ibu saudara. Mereka tidak akan pernah mengalami pembaharuan dari Allah kalau tidak mau hidup di dalam Tuhan dan tidak berbalik kepada Allah. Kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, hari ini sangat penting Bapak Ibu saudara. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan zaman di mana orang bisa hidup seenaknya Bapak. Makin ke depan Bapak Ibu saudara, kita melihat bagaimana orang menyelenggarakan kehidupan, nilai-nilai yang mereka pakai untuk masuk dalam pikiran mereka, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu saudara. Dari mana sumbernya segala macam itu masuk dalam pikiran mereka sehingga mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka nggak peduli lagi tentang kebenaran. Keadaan manusia yang semakin berubah Bapak Ibu saudara. Persoalan bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Bukan hanya banyak tapi makin kompleks, makin aneh-aneh Bapak Ibu saudara. Makin berat hidup orang, dimana orang semakin duniawi, suka dengan hal-hal yang dunia. Moralitas semakin turun Bapak Ibu saudara. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu, saya pernah dikasih video sama Ustaz Stephen, wawancara tentang aborsi ya. Itu mengkagetkan sekali ya. Buat mereka biasa kok. Berkali-kali kan. Mereka tanpa ada rasa bersalah Bapak Ibu, tidak ada feeling guilty. Buat mereka itu sesuatu yang biasa. Teknologi makin canggih, bikin dosa juga makin canggih. Kita ada di dalam satu tantangan ke depan menghadapi dunia yang semakin menjauh dari Tuhan. Nilai-nilai yang ada Bapak Ibu saudara yang mulai muncul baik di luar negeri maupun sekarang masuk ke Indonesia ya Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, ini kita kan pakai media sosial. Bapak Ibu saudara bisa lihat kehidupan orang di Korea, di Jepang hanya dengan searching ya. Oh, di sana lagi tren ini. Tanpa sadar itu transfer budaya Bapak Ibu. Kita bisa melihat apa saja hari ini dengan teknologi. Kita mau lihat apa saja, semua itu masuk, kita banjir informasi. Masalahnya kita harus selektif memilihnya, apa yang harus kita terima dan apa yang tidak. Dan tanpa disadari Bapak Ibu saudara, banyak orang terpengaruh oleh hal ini. Cara orang hidup, bersosialisasi sudah mulai terpengaruh. Tidak salah dengan kemajuan, tapi prinsip kebenaran tidak boleh hilang. Amin. Teman-teman yang masih muda, generasi muda, kita punya tantangan juga lebih hebat. Bagaimana kita memilih Allah di dalam keadaan kita yang hari ini serba mempertanyakan tentang Tuhan. Kalau ini semua bisa saya lakukan, saya perlu Tuhan enggak ya? Banyak orang berpikir Tuhan nomor sekian, tidak perlu lagi. Hidup dalam kebenaran seakan-akan udah tidak pantas, bukan tidak pantas, udah ketinggalan zaman. Orang semua bebas kok, mau ini bebas, ini boleh, apa semua boleh. Nggak ada standar, nggak ada pattern yang harus dituruti. Kita bebas, free thinking. Kita bisa berpikir apa saja. Ini sangat berbahaya. Maka itu Bapak Ibu saudara,
Ketika saya merenungkan ini, ada satu kerinduan yang memang muncul dalam hati saya dari awal. Saya rindu Little Flock Community menjadi komunitas, jadi gereja yang menyuarakan kebenaran. Kita membangun pelayanan berdasarkan Tuhan dan kekuatannya. Kita hadir dalam dunia seperti ini ingin mengajak setiap mereka yang datang untuk kembali kepada Allah itu loh. Kembali kepada Allah di antara arus dunia begitu keras. Masih ada orang-orang percaya yang seperti Nuh berkata, balik ke Batra, masuk Batra, sebentar lagi hujan. Jangan tertawakan itu kebenaran. Sebentar lagi hujan akan turun, badai akan datang, banjir akan datang, kembali ke Batra. Masih ada orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran dan mau kembali kepada Allah. Kita ada di sini, kita diingatkan di sini bersama-sama, Bapak. Satu kerinduan yang muncul, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terpilih, dipilih Tuhan menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama ada di sini tidak kebetulan untuk belajar, untuk bertahan, untuk melihat dunia dan hidup di dalam kebenarannya, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara seperti kesucian hidup bertanggung jawab. Dan bagaimana kita siap masuk langit baru, bumi baru. Seperti yang sesuatu yang menjadi jawaban kita untuk menghadapi dunia yang sekarang sedang tidak menentu ini, Bapak. Bicara soal kesucian memang punya tantangan tersendiri karena sehari-hari kita melihat ketidakbenaran, Bapak Ibu Saudara, dalam mata kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya itu, kita juga berjuang bersama-sama untuk menghidupi kebenaran yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang untuk menghidupi nilai-nilai ini. Hidup dalam pertobatan ini memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak ada jalan lain. Bapak Ibu Saudara, kita ingin melihat sesuatu yang lebih baik, kemudian ada hal yang harus kita bayar, dan Alkitab berkata tanpa pertobatan kita akan melihat itu semua, Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita bersama-sama memiliki komitmen yang sama untuk menghidupi kebenaran ini. Sampai sini masih ada amin kan? Amin. Oh, masih ada. Tegang soalnya. Saya juga agak grogi sih, Bapak. Baru ini saya khotbah grogi di Little Flock. Biasanya enggak. Ebenezer bicara bukan hanya peristiwa di mana Allah menolong, tetapi kita harus melihat seluruh rangkaiannya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus diingatkan untuk kembali kepada Allah. Karena setiap hari Bapak Ibu Saudara, saya punya pilihan yang sama. Setiap hari kita punya pilihan. Detik demi detik hidup kita itu kita punya pilihan. Mau melakukan kebenaran apa tidak, melakukan kebenaran apa tidak. Setiap hari peluang itu selalu ditampilkan. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara, saya mulai memilih pelan-pelan, satu-satu. Oh, hari ini gagal, nggak apa-apa, besok masih ada. Hari ini gagal. Tentu proses kita berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Saya pahami itu. Proses saya dengan proses Bapak Ibu Saudara pasti beda. Kita masing-masing punya goal yang harus kita capai untuk melepaskan hidup dalam pertobatan kita itu. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang utama adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara saya menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya lewat kekuatan Roh Kudus Dia pasti memampukan hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, memang seringkali orang berpikir, atau mungkin banyak orang berpikir, apa gunanya hidup dalam kebenaran? Seringkali pertanyaan ini muncul ketika saya mendengar pertanyaan ini dari kaum atau orang-orang yang berpikir, ya kita hidup sama saja lah, nggak usah terlalu nggak usah terlalu rohani, kira-kira begitu. Membumi saja, nggak usah terlalu rohani, nggak usah terbang, kira-kira gitu. Incetan aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya Tuhan sudah pernah mengingatkan bangsa Israel soal hal ini, dan Dia pasti mengerjakannya itu dan membedakan.
Saya tutup dengan kalimat ini Bapak Ibu Saudara ya. Maliaki pasal yang ketiga. Biasanya kalau bicara soal Maliaki pasal ketiga langsung ke perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi saya nggak ngomong perpuluhan ini. Ini memang ayat berkaitan dengan perpuluhan, tetapi setelah ngomong perpuluhan ya. Mulai dari ayat 13. Bagaimana Allah berbicara kepada kita. Maliaki 3 ayat 13 ya. Terus pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ini dalam bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini Tuhan menegur Israel, kamu ngomong kurang ajar. Terus orang Israel berkata, oh Tuhan, kita ngomong apa emangnya? Gitu. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya untuk kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ingin menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicaramu satu sama lain antara orang-orang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Bapak Ibu Saudara, peringatan Tuhan ini sangat jelas buat orang Israel. Mereka pun berpikir hal yang sama. Aduh, ngapain sih? Ngapain berjuang hidup? Udahlah, normal aja. Justru yang normal itu nggak normal. Yang normal yang ini Bapak Ibu. Jangan sampai Allah menghardik orang-orang itu dan berkata, satu saat nanti akan ada pembedaan orang yang hidup benar dan orang hidup fasik. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau hidup dalam kebenaran itu bersama-sama dengan Allah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hal-hal yang besar dalam kehidupan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tak mungkin tinggal diam buat engkau yang hidup dalam kebenaran. Oh, pasti dibela Tuhan. Bahkan keluargamu dibela. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus berjalan. Saya rindu teman-teman semua yang ada di sini, para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama. Udah 1 tahun kita ada di sini dan tahun-tahun ke depan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati cukup panjang perjalanan ini. Ya, pindah dari sana dari sini dengan segala peristiwa yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Aduh, luar biasa ya apa yang sudah kita alami. Tapi kalau sampai ada di sini, saya percaya ini karena ada tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita dan bukti penyertaan itu adalah banyak hal. Tempat ini dan seluruh apa yang kita nikmati hari ini itu sebagai sebuah pembelaan yang Tuhan berikan. Tapi kita jangan terlena dengan ini. Mari kita terus bekerja lebih baik lagi. Bekerja lebih baik, melayani lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita bersama-sama berjalan dalam segala pembaharuan. Tapi seperti yang saya pernah sampaikan beberapa kali kepada Bapak Ibu Saudara, saya pernah ada dalam satu doa saya melihat bahwa di ujung jalan itu ada terang besar. Dan walaupun saya nggak tahu itu, saya percaya itu Tuhan. Kita sedang berjalan ke sana. Memang perjalanannya memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara, ada lika-liku dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap sungguh-sungguh dan setia kepada Allah, kita akan sampai pada tujuan yang lain. Nah itu kita mari bersama-sama terus membangun kehidupan kita bersama-sama di tempat ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara diubahkan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan luar biasa. Keluar dari sini kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin buat kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sambut sakramen perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita.
hari ini Bapak Ibu Saudara bisa menikmati anugerah karena Tuhan telah mati buat kita. Apa yang mau Bapak Ibu Saudara lakukan buat Dia yang telah mati? Selain hati dan hidup yang kita persembahkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada sebuah komitmen baru yang berkata Tuhan akan mau kembali lagi kepada Engkau, mau hidup di dalam pertobatan dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan kami terus untuk hidup dalam kebenaran-Mu, memilih Engkau dan melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, mau hidup suci di hadapan Tuhan. Walaupun ada harga yang harus kami bayar, kami menanggalkan manusia lama, kami menanggalkan sifat-sifat jahat kami, dan biarlah Roh Kudus mengubah kami, terus-menerus diubahkan. Bahkan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang berat, kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati. Tuhan berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Layakan kami oleh darah-Mu yang kudus, menghampiri tahta-Mu yang suci, untuk kami boleh Tuhan menikmati roti dan anggur lambang tubuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita yang dipecah-pecahkan menjadi peringatan bagi kita? Roti ini menjadi peringatan bagi kita untuk tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Bukankah roti ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur. Amin. Mari kita kacauan tinggi-tinggi, kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Rasa bantukan Tuhan. Haleluya, terima kasih Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih.
Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami hidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Hamba berdoa pagi ini biar kekuatan yang baru dari Tuhan dicurahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang akan menuntun mereka dalam kebenaran, yang memampukan mereka hidupi kebenaran. Biar kekuatan Allah hadir dalam hidup, memberkati setiap mereka hari ini, memberkati pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan mereka. Biar melaluinya nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Memberkati pekerjaan tangan mereka, buah tangan mereka. Memberkati setiap anak-anak mereka, studi anak-anak mereka. Bahkan mereka yang masih studi, Tuhan berkati studi mereka. Masa depan yang indah, yang penuh harapan, Tuhan nyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup dalam perkenanan dan jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mereka umat-Mu milik kepunyaan. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu kepunyaan. Sekali lagi Tuhan, berkati hidup mereka. Bapak Ibu secara angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga dan menopang hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin.